Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini anak-anak kabarnya? Baik Pak, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini berangkat semua ya kira-kira? Iya Pak. Nah, hari ini itu adalah kita akan belajar tentang puasa Ramadan. Puasa dengan hati yang gembira. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan pengertian puasa Ramadan. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan dasar hukum puasa Ramadan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan syarat wajib dan syarat sah puasa Ramadan. Dan yang terakhir itu peserta didik mampu menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, lanjut ya, kita ke materi yang pertama itu apa itu puasa? Apa anak-anak puasa itu? Menahan diri dari makan dan haus. Oh ya, menahan diri dari makan dan minum ya. Ya. Jadi puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari sejak sebelum terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, pada sebelum subuh itu anak-anak itu pada sahur. Nah, setelah sahur itu kan subuh nih, ada waktu adzan. Nah, waktu adzan itu tuh anak-anak mulai waktu untuk berpuasa sampai kemudian adzan maghrib. Itu hitungan puasa satu hari ya anak-anak. Lanjut ya, materi yang kedua itu hukum perintah puasa Ramadan pada ayat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di sini itu ayat ini menerangkan seperti mana ayat ini kan diturunkan untuk umat Nabi Muhammad ya. Tujuan ayat ini diturunkan itu agar umat Nabi Muhammad itu berpuasa bagaimana umat sebelumnya. Umat sebelumnya itu seperti umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, dan umatnya Nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang intinya itu Allah itu menyuruh umat Nabi Muhammad itu untuk berpuasa sebagaimana yang telah Ia perintahkan kepada umat-umat sebelumnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang ketiga itu materi syarat wajib puasa. Nah, di sini syarat wajib puasa adalah ketentuan yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, yang pertama itu beragama Islam ya anak-anak. Yang kedua itu balik. Balik itu adalah seseorang yang sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan bisa kalau bagi laki-laki itu sudah mimpi basah, kalau bagi perempuan itu sudah menstruasi ya. Kira-kira umur bagi laki-laki itu 10 tahun lah ya. Yang ketiga itu berakal sehat. Nah, di sini berakal sehat itu adalah syarat wajib puasa supaya pada menjalani ibadah puasa itu umat muslim tetap bisa melakukan ibadah-ibadah lain, tidak hanya berpuasa saja, seperti ibadah wajib seperti sholat, seperti zikir, seperti amal soleh yang lainnya. Yang keempat adalah mampu melaksanakan puasa. Dan di sini mampu melaksanakan puasa itu seperti seseorang itu mampu melaksanakannya. Contoh, kalau seseorang tidak mampu itu seperti orang yang ibu hamil, atau orang tua yang sudah lansia. Nah, mereka itu boleh tidak melakukan puasa, tetapi mereka membayar fidyah. Yang kelima itu tidak sedang mengalami halangan syar'i. Nah, halangan syar'i di sini itu seperti berpergian jauh bagi umat muslim, seperti musyafir atau perpergian dari kota ke kota lain. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang syarat sah puasa. Nah, syarat sah puasa adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar puasa yang dilaksanakan menjadi sah. Nah, yang pertama itu beragama Islam juga. Yang kedua itu mumayyiz. Nah, mumayyiz ini adalah bisa membedakan mana yang batil, mana yang hak. Nah, intinya itu seseorang itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Seperti contoh, mereka itu bisa
sudah bisa melakukan ibadah lah. Kalau ibadah itu harus wudhu terlebih dahulu kalau mau sholat, terus setelah sholat itu harus membaca doa setelah wudhu dan lain sebagainya. Urutannya itu mereka sudah tahu. Yang ketiga itu suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Nah, di sini juga suci dari haid dan nifas juga syarat sah puasa, karena ya kalau haid dan nifas tiba-tiba pada saat puasa itu bisa membatalkan ibadah puasa tersebut. Nah, yang keempat itu dilaksanakan pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, di sini juga umat muslim ada hari-hari tertentu yang tidak dianjurkan untuk berpuasa. Jadi pada hari-hari itu umat muslim itu tidak dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kelima adalah berniat puasa pada malam hari. Nah, jadi anak-anak itu pada malam harinya setelah ibadah tarawih, anak-anak itu lebih baik melakukan niat ibadah puasa seperti nawaitu dan selanjutnya. Nah, materi yang selanjutnya itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama itu apa, Mas? Makan dan minum dengan sengaja. Nah, makan dan minum dengan sengaja itu bisa membatalkan puasa ya, anak. Jadi pada kita menjalani ibadah puasa itu kita dianjurkan tidak melakukan makan dan minum. Yang kedua apa, Mas? Sebelahnya? Muntah dengan sengaja. Nah, muntah dengan sengaja. Nah, jadi di sini juga ibadah puasa muntah dengan sengaja itu bisa membatalkannya. Jadi pada saat melaksanakan ibadah puasa, anak-anak itu tidak dianjurkan untuk menusuk-nusuk apa itu? Mulut biar tidak muntah lah. Nah, jadi kalau kira-kira anak-anak muntah pada saat disengaja ditusuk-tusuk mulutnya itu pada saat itu juga ibadah puasa itu sudah batal ya anak-anak. Nah, selanjutnya itu haid dan nifas bagi perempuan. Nah, seperti yang Bapak tadi jelaskan itu haid dan nifas itu bisa membatalkan puasa. Yang keempat, murtad keluar dari agama Islam. Nah, murtad juga bisa membatalkan puasa. Nah, selain ini juga ada yang bisa membatalkan puasa seperti hilangnya akal tiba-tiba. Seperti contohnya itu pada jam 7 nih berangkat sekolah terus. Lah, orang itu tuh menjalankan ibadah puasa, tapi setelah pulang sekolah anak itu tuh main ke temannya. Nah, temannya itu jahil, di dalam minumannya itu dikasih kecubung lah. Dikasih kecubung. Nah, anak itu minum. Nah, tiba-tiba dia kan tidak sadar ya, maksudnya itu tiba-tiba dia itu gila pada saat itu. Nah, jadi ibadah puasa yang ia jalani itu batal secara tidak sengaja, batal secara ya sengaja lewat temennya lah, intinya batal karena hilang akal itu ya. Selanjutnya itu apa saja hikmah puasa? Yang pertama itu melatih kesabaran. Nah, jadi pada saat menjalani ibadah puasa itu kita semua itu dilatih untuk kesabaran dalam beribadah, dalam emosi, dalam melakukan hal-hal kegiatan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu melatih empati sosial. Nah, empati sosial yang bisa kita tanam itu seperti kita itu diajarkan untuk belajar bahwa makan dan minum itu sesusah itu bagi seseorang yang tidak mampu ya, tidak mampu dalam segi ekonomi. Nah, selanjutnya itu menjaga kesehatan fisik. Nah, jadi di sini puasa bisa menjaga kesehatan fisik. Seperti contohnya itu menjaga ideal tubuh atau berat badan tubuh. Nah, dan juga bisa menjaga kesehatan pencernaan organ-organ di dalam tubuh, karena contohnya itu ibaratnya itu organ tubuh itu tidak bekerja setiap hari. Nah, pada bulan puasa itu kan organ-organ itu kan berhenti ya pada kita saat menjalani ibadah puasa. Nah, mereka itu berhenti. Nah, secara tidak langsung itu mereka mesinnya itu berhenti lah, tidak diproses terus. Nah, selanjutnya itu melatih disiplin waktu. Nah, di sini melatih kedisiplinan waktu juga hikmah dari puasa. Contohnya itu kita kan diajarkan untuk menjalani sahur ya. Tidak semua umat muslim itu ya, mungkin anak-anak juga ini bangunnya siang ya. Siang kan? Nah, saat kita menjalani puasa kan kita bangunnya pagi, bangunnya subuh. Nah, kita itu dilatih untuk waktu yang disiplin.
Dan juga tidak pada saat menjalani sahur juga, tetapi juga kita diajarkan untuk tetap menjalankan ibadah wajib seperti sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Dan juga kita ditanam untuk seperti berbuka puasa kan itu ada jamnya ya. Nah itu kan bisa melatih kedisiplinan waktu untuk anak-anak semua. Nah selanjutnya itu adalah Bapak akan memberi tugas diskusi kelompok bagi 2 kelompok. Nah kasus yang pertama itu untuk kelompok pertama itu Rani puasa Ramadan, tiap jam pelajaran terakhir dia gampang emosi dan dia bentak temannya gara-gara pinjam pulpen nggak bilang. Pas ditanya guru BK, dia jawab namanya juga puasa Bu, jadi gampang lapar dan marah. Nah pertanyaan dari Bapak itu, apakah alasan Rani bisa membenarkan sikap marahnya? Jelasan dari dalil dan hadis. Ini untuk kelompok yang pertama. Nah untuk kelompok yang kedua itu kasusnya tentang Dimas ikut lomba basket sore hari pas berpuasa karena haus banget Dimas nih. Dia sengaja minum 2 tenggorokan air, 5 menit kemudian dia nyesel dan lanjut puasa sampai maghrib. Dia bilang udah batal kok, jadi sekalian aja makan siang nih. Nah pertanyaannya itu, menurut fikih puasa Dimas hari itu hukumnya gimana? Wajib qada atau tidak? Nah jadi Bapak beri waktu 1 menit ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak ini. Ini untuk kelompok yang pertama. Ini yang kedua. Oke, mungkin waktunya udah cukup ya. Bapak, persilakan untuk kelompok yang pertama. Untuk kasus yang pertama, jawabannya tidak dibenarkan. Rasulullah bersabda, jika salah seorang diri kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan berteriak. Jika ada orang mencela, katakan sungguh aku sedang puasa, silaturahmi. Puasa sama dengan latihan sabar, bukan marah-marah. Oke, kita kasih aplaus terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan untuk kelompok yang kedua. Saya akan membacakan jawaban dari kes kedua ya Pak. Nah, jadi jawabannya itu hukum puasa Dimas batal dan wajib qada. Minum dengan sengaja itu membatalkan puasa karena tanpa uzur syar'i. Dia wajib mengganti 1 hari di luar bulan Ramadan. Jadi Dimas wajib qada Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Mas. Ya. Kita kasih aplaus ya anak-anak. Nah, karena Bapak sudah membagikan kelompok bisa diskusi bareng-bareng. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak beri PR ya untuk kalian untuk pekerjaan rumah ya. PR-nya itu kalian mengerjakan LKS ABC ya, ABC sama desainnya halaman 25. Minggu depan Bapak suruh kalian untuk mengumpulkan tugas tersebut. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Kita baca bareng-bareng ya kesimpulannya ya. 1, 2, 3. Puasa merupakan ibadah yang memiliki daya hikmah bagi kehidupan seseorang muslim. Melalui puasa, seseorang dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih kesabaran dan diri serta menumbuhkan rasa syukur atas berbagai nikmat yang diberikannya. Selain itu, puasa juga menunjukkan kedudukannya derajat bersama dan segala sikap cinta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin cukup sekian dari pembelajaran hari ini, pelajaran Bapak ya. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.